Namanya Sil itu kan ada bilang Bang Abil PT-nya menyesatkan. Harusnya bantah dengan argumentasi hukum. Jika punya saya menurut Anda itu salah, bantah dengan argumentasi hukum juga. Jangan ad hominem menyerang personal, mengatakan saya salah lah dan sebagainya. Tunjukkan yang benarnya seperti apa. Dengan menunjukkan argumentasi Anda, analisa Anda itu tunjukkan harusnya ke publik. dibantah. Pecah, itu- Mak. KPS. Pecah ini nggak kelihatan. Atau mungkin ada yang bisa ini soalnya kalau aku belum 500 followersnya nggak bisa oke. Kasus NM rame lagi debat-debat kan seru kan jadinya kan. Ayo Iya. kita Ya debat. Kemel aja ya Mak kirim. Bentar. Udah bisa. Itu Sinat bisa udah ongkem. Sinat aja coba Nat. Nat, Belum Sini, bisa. ini udah ada kameranya. Udah bisa dibuka. Ambil aja ke Kemel aja. Aku nggak tahu. Bentar aku kirim ke Belum bisa. Kenapa jadi ke aku? Aku nggak bisa. Aku bisa nggak sih? Gimana caranya? Kamera belakang, Mel. Bisa, Mel. Bikin kamera belakang dirimu. Ambil layar hijau itu tadi. Tapi jangan terlalu besar. Ini siapa ini? Dulu nggak sih? Itu tuh Bang Kaisar tuh. pecah lagi juga di Sama aja, nggak kelihatan. Pecah. Nah, Oh, itu bisa tuh. Nah, ini baru. ubah dulu ininya. Coba saya tadi penjilat ya, yuk penjilat. Yang kau bilang penjilat ya, yuk mendesak tuh. Silakan, Abang. Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Baca aja kok ini aja ya yang ngomong tadi tahun-tahun berapa tadi ya. Ya, Itu buat ya. Boti itu buat Maboti, Bayo yang tadi mempermasalahkan tentang ini berlakunya undang-undang kuhab terbaru. 2 Januari di apa? Aku tahu lagi ya. Tadi bilangnya berapa? 5 April 2000 berapa? Nah, mungkin itu 2026 salah katanya. juga, tapi ini ya. Ini tuh surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2000 gitu ya. Nah, bahwa sejak berlakunya sejak berlakunya, baca sendiri di dalam hati kalian ya di sana. Tanggal 2 Januari 2026. Itu ya. Jangan ini kalian itu membantah Muhammad Abil yang di mana ya. Gak mungkin aku tuh tidak punya. Aduh, malas sekali lah ya. Jadi lain kali next time ya. Kalau misalnya mau membantah atau menyalahkan, mengatakan aku sesat dan sebagainya, lain kali. Ini loh yang benar. Ini analisa hukumnya jelaskan, ya. Jangan sepenggal-penggal. Jelaskan. Jangan hanya mengatakan orang sesat, tapi analisa hukum tidak kau tunjukkan. Oke? Setidaknya aku berusaha. Ya, aku berusaha dengan analisaku. Aku tidak perlu dikatakan benar atau salah. Bahkan aku tidak perlu ditanggapi. Apalagi orang-orang seperti kalian. Betul. Ya, aku saja pribadi tidak pernah menanggapi viti-viti apapun yang kalian buat. Itu satu. Ya. Atau menanggapi argumentasi
ya kalian tentang kasus NM, aku saja tidak pernah untuk mengkritisi atau hal apapun tidak pernah aku kritisi dalam publik ini sendiri. Karena masing-masing orang analisa hukumnya akan berbeda-beda. Ya kan? Pasti itu. Jadi lebih baik kalau kamu mempunyai argumentasi atau analisa hukum ya yang lebih baik daripada saya, kamu anggap saya salah, kamu munculkan analisa hukummu ya. Kamu tunjukkan ke publik, khususnya analisa hukum tentang Nikita Mirzani, karena kalian bukan para pihak, jadi tidak ada masalah. Kalau tadi para pihak ya semisalnya Bang Andi ya, oke. Tidak perlu menunjukkan, ya kan? Tidak, itu sifatnya rahasia, karena itu perlawanan. Tapi kan kalian bukan para pihak, lawyer juga kan, otomatis analisa hukumnya pasti jauh lebih hebat daripada saya, jauh lebih mantap lah, top, ya kan? Nah, munculkan analisa hukum itu dari mulai tingkat PN, PT, MA, munculkan. Tampilkan, ini saatnya, ini upaya hukum terakhir. Analisa hukum itu munculkan. Ini loh, kenapa NM ini menurut pendapat kalian, NM ini harus bebas. Munculkan tuh, dari mana ke mana tuh munculkan. Analisa hukum kalian tuh munculkan. Buat VT, ya kan? Tuangkan. Agar masyarakat atau orang tahu, oh ternyata dari segi hukum seperti ini, memang patut NM dibela. Seperti itu, jangan hanya merendahkan seseorang, ya menyalahkan argumentasi analisa seseorang, tapi kalian nihil menunjukkan pun tidak. Adil dong, biar aku juga kalau misalnya sudah diginikan, next time aku juga bisa mengkritisi. Di sini aja aku sudah bisa membuktikan, bilang menyesatkan dan sebagainya. Itu tadi bukti loh yang aku tampilkan. Itu tadi bukti. Jangan ketik di Google. Ketikanmu di Google itu bisa error, bisa yang ditampilkan salah. Apalagi pernyataan yang kau tulis di situ, dia bisa mengikuti pernyataan yang kau katakan. Cara mencari di Google itu pun ada tekniknya. Biar aku kasih tahu. Biar Google tidak menyesatkanmu. Lanjut ya. Baru itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, di situ ya. Entahlah ya Kak Sil, kalau aku salah silakan Kak Sil, tapi aku mencarinya dari data yang ada. Terima kasih. Jelas-jelas dia salah, ada nggak mereka meluruskan? Undang-undangnya hanyalah nomor 20 tahun 2025. Kalau Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, di mana ada beberapa revisi di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Tuh, bukan merevisi KUHP, tapi merevisi KUHP. Jadi antara KUHP dan KUHP berbeda. Kalau KUHP itu kita undang-undang hukum acara pidana, Apa? Tidak merevisi apa tadi? Tidak merevisi KUHP. Keluarlah dia, uang baru. Dengerin, makanya dengerin. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, di situ ya. Salah ya Kak Sil, kalau aku salah silakan Kak Sil, tapi aku mencarinya dari data yang ada. Terima kasih. yang namanya KUHP, undang-undangnya hanyalah nomor 20 tahun 2025. Kalau Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, di mana ada beberapa revisi di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Gitu, bukan merevisi KUHP, tapi merevisi KUHP. Jadi antara KUHP dan KUHP berbeda. Kalau KUHP itu kitab undang-undang hukum acara pidana tentang tata cara laksana di penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kayak gitu. Jadi ya udahlah, malu saya sumpah, hapus. Ya, Abil, kau juga hapus yang tadi Bil. Jangan mau gua, kan dulu sama gua, ya kan? Ini KUHP. Nah, saya kan
Dia sewot dia. Kenapa sih tidak melihat PT saya dengan jelas? Orang tua sewot dia, suruh ngapus. Sewot ini orang tua. Bayu, kawin. Besok aku suruh kawin. Hari ini dapat 30 lembar. Besok flexing Bu. Lanjut Bel. Aduh, tolong dong dikecilkan. Ya. Itu apa tadi? Kahu HP. Tadi yang saya tampilkan apa yang saya tampilkan tadi? HP. Oh, HP tidak yang saya tampilkan tadi. Ya. Nah. Ini apa namanya? Kau HP. Ya kan? Nah, ini apa namanya? Saya ulangi lagi nih. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Adalah salah ini. Agak error dia. Yang ada publik Indonesia. Nah, PT saya tadi tentang apa? KUHP juga kan? Iya. Ya kan 2023 kan? 2023. Nah, yang salah di mana? Yang salah itu mereka menilainya karena dia tidak bisa menjelaskan kebenaran sama orang lain. Itulah kalau pendapat saya. Iya. Makanya lihatlah itu piti-piti Bang Abil yang bejibun itu. Lihatlah kalian, gak usah kalian. Itu piti-piti Bang Abil yang bejibun. Lihat sih doubling ish. Siapa yang ngerekam? Nah, VT saya KUHP ya. Aturan tadi atau kitab undang-undang tadi putus yang tahun 2023 yang saya tampilkan itu KUHP juga. Salah saya di mana? Coba. Yang menyesatkannya di mana? Makanya kalau misalnya baca itu pakai kacamata yang untuk detektif itu kan ada tuh kacamata besar tuh. Apa namanya itu? Saya juga nggak tahu apa namanya. Izin Pak Guru, yang sesat itu hanyalah pikiran muridmu. Iya, sesatnya di mana? Yang salahnya di mana? Salahnya perasaan yang salah. Makanya jangan dibawa baper terus. Tersiksa kan? Gini sayang, mereka kan tidak terima kalau ada yang lebih pintar dari dia, ada yang lebih tinggi lagi pengalaman dari mereka. Ini gak terima. Dia maunya kita nih, oh ya Kak Sil pintar, benyala Kak Sil, anjay. Adiknya anjing kan. Besarkan saya Bu, besarkan saya Bu, minta tolong saya Bu, besarkan saya tuh. Tadi nggak bisa kalau langsung besar gitu. Nah, itu apa namanya? KUHP Pak tadi apa namanya? Akan ulang-ulang terus ya. Karena murid terlalu mencintai Pak Guru. KUHP. Salahnya di mana? Salahnya di mana coba? Salahnya di Pak Guru ganteng. Nah, Ditanya juga lagi salahnya, lama-lama aku cabut juga ini. Salah kau bila diriku telah. Oke, lanjut dengerin rekodnya. Lanjut. tadi tahunnya terkait dengan 2025 Terus sayang. ya pasal 361. Bang Bayu bentar, dia ngelihat dari Gemini. Tengok ya. Nggak ada Boti, nggak ada ngeliat dari Gemini. Aku diketik sendiri bareng abang. Apa lah ngeliat dari Gemini? Nggak ada ngeliat Gemini, ngeliat di undang-undang. Status terbaru nih.
buku KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini bukunya hukum pidana Indonesia. Isinya perbuatan apa dan yang dilarang, plus hukumannya berapa tahun plus denda. Status terbaru per April 2026. Ada 2 KUHP, satu KUHP lama, yaitu KUHP 1918 masih dipakai sekarang, udah. Terus kemudian KUHP baru nomor 1 tahun 2020. Nggak ada, itu salah ya, salah. Enggak, itu dulu dipakai. Oh, yang dipakai dia. Itu KUHP baru nomor 1 tahun 2023 udah disahkan, tapi baru berlaku penuh 2 Januari 2026. Ini yang dia sebut. Nah, Ya, jadi gini, KUHP itu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ya, yang diberlakukan di bulan Februari. Kalau KUHP, Undang-Undang nomor KUHP nasional itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ya. Di pasal 361-nya huruf C menyebutkan perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaan dan tetap diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Kecuali untuk proses peninjauan kembali PK berlaku Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Gimana sih? makanya kan aku melihat di situ dia sebutkan KUHP. KUHP itu tidak, yang kau masukkan itu adalah KUHP, ya, bukan KUHP-nya. Nah, Itu udah capek kali kasih, kalian tahu berhasil. Ya, itu fitnah itu mah, Bot. Dia emang fitnah itu. Bahasa dia walaupun difitnah oleh aku nenek-nenek. Kita akan terus mendukung Nikita Mirzani bebas. Kemana kalian kemarin? Mana kemarin? Kemudian bahasa Kemana kemarin? Kemana? Sibuk urus donasi kau. Lah dia yang kemana kemarin? Dia bukan kita. Kau yang kemana? Ini kau berbangun kau dari tidurmu. Makanya tidur terlalu nyenyak. Sil. Berapa? 1 tahun kau gak bersuara kan? Tempo diri 24 jam. Ini nggak ada, bentar Bu, ini tidak ada di postingan saya ya, terkait dengan hal-hal yang mereka katakan tidak ada. Jadi kenapa kalian itu yang ada itulah? Nah, salahnya di mana ini tulisanku semua ini? Di mana salahnya? Coba naik ya, naik di sini sama saya naik ya kan? Terus kita buatkan ini semua. Saya tulis ini. Ayo sini. Sekarang juga mau di komal mana? Komal siapa? Yang sifatnya netral pun menurut kalian tak masalah. Ayo, ini cepat. Disampaikan kalian. Di Coba. komal Pak Jokowi, Anda. Ayo. Kamu kemana? Kalian kemana? Lah coba. kita cuma tidak mau menyuarakan 4M. Diam karena tidak tahu faktanya dulu. Diam dulu. Karena tidak Coba. kemana adalah di sini. Hakim tidak boleh katanya ya, katanya postinganku ini malah membela si korban katanya RG. Kubacakan ya. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Nikita yang bersalah melakukannya. Oke? Nah, mana postinganku? Mana postinganku yang menyesatkan? Coba mana? Menurut hukum lama, tengok nih. Hukum lama, jika sesuatu perbuatan ya adalah hak dilindungi, maka unsur itu ini hilang seketika, tidak ada ruang penafsiran yang longgar ya. Artinya, biar gue kasih pemahaman ya. Di dalam unsur pasal 27B ayat 2 ada salah satu unsur yaitu tanpa hak ya, sedangkan di dalam Undang-Undang 1945 hak seseorang untuk berpendapat ya, mengkritisi itu ada hak di situ, walaupun
kritik tersebut merugikan orang lain, asalkan tidak ada fitnah ataupun kebohongan. Mau saya kasih contoh lagi. Jadi tolonglah, gak mungkin lah aku ini lagi ya, nih aku kasih tahu lagi nih, biar pintar dulu sikit. Jadi sini biar kita debatkan dulu Vitiku ini, cepat. Biar kita debatkan nih, cepat. Kalau ada satu saja Viti saya, ya, yang mendukung korban, saya nggak tahu, entah kamu bacanya nggak jelas ya. Mungkin kamu bacanya tidak pakai kacamata, atau kamu bacanya tidak tahu karena kan dia modelnya tidak lurus tapi berjenjang, ya kan? Kamu tidak tahu urutan cara bacanya seperti apa. Tapi mau kayak manapun cara kamu ya, di situ ada hak berpendapat, yang dimana ketika ya Nikita berpendapat mengkritisi, di situ kan ada pertanyaan, ungkapan, pernyataan dari Simail, atau pertanyaan atau pendapat lah katakan ya, pendapat dari Simail. Kalau misalnya orang nggak mau terus-terusan bicara gitu kan, ya tutuplah mulutnya kan begitu. Nah, ya kan, kalau KNM ini Kak Niki nggak mau terus-terusan ke publik lah bicara gitu, ya berbicara kalau tidak ditutup mulutnya. Nah, itu tidak ada konteks kejahatan di situ, tetap ada hak dia untuk berpendapat. Berarti kan kecuali dia mengatakan kalau KNM tidak ditutup mulutnya, dia akan bakar rumah Kak RG, atau dia akan menyebarkan berita bohong, baru ada tindakan kejahatannya. Masa nggak paham sih? Betul. Jadi gini aja ya, lebih baik begini aja, daripada saya pun bolak-balik bicara seperti ini tidak ada lawan. Cari forum mana ya, saya dan Bang Bayu kita one day one aja ya, one day one. Kita bahas kasus NM ini dari mulai tingkat PN, PT, dan juga MA. Ayo kita debatkan. Sebenarnya sih ya, kalau aku boleh komentar, sebenarnya Bang Bill ini kan membela dari kasus NM ya, dan mereka juga membela jadi bentrok ya. Itu bingung saya loh, benar. Sekarang saya tanya lah ya, walaupun teman-teman gak ada lihat video saya, ada tidak dari mulai saya muncul membela argumentasi lah katakan debat dengan tim lawan, ada tidak saya itu menyesatkan, atau saya itu mendukung korban? Coba. Nggak ada. Malah lebih membahas ke hukumnya Niki kan, maksudnya lebih pembahasan yang seperti menjelaskan bahwa hukum Nikita begini-begini. Ini azas tidak bersalah juga ya kan. Sebenarnya Bang Abil nih membantu untuk menjelaskan yang namanya tuduhan ke Nikita Mirzani gitu loh. Kok dibantah sama dia, jadi kayak nyari pembenaran gitu kan. Aneh loh. Sama-sama sebenarnya di jalan yang sama, tapi kok ditentang. Nah itu yang aneh, di pikiran mereka tuh apa sih? Iya, dan ini pertanyaan besar ya, Kak Mel. Misalkan kayak Kak Mel, terus yang lainnya gitu. Bahkan kemarin itu Mami Obet bilangnya, dia dibilangin sama Boti itu kan. Nah, siapa sih namanya, Moon Black atau Mami Botik lah gitu. Nah, dia dibilangnya seperti itu, nggak usah dukung Nikita Mirzani, gimana gitu kan. Nah, sehingga Mami Obet ini ya saya kecewa gitu, terus nggak mau membahas Nikita Mirzani lagi. Nah, ini kita nih, aku sama Bang Bill diserang nih, nggak misalkan ya, memang diserang gitu. Nah, jadi maksudnya kayak mana supaya kita semua tuh pada mundur gitu ngedukung Nikita Mirzani atau kayak mana? Kita bukan terniki-niki, tapi ingin membela yang orang tidak bersalah supaya menang di PK dan bebas itu. Iya, sebenarnya sih memang dia nggak punya hak ya untuk melarang kita ya. Kita punya hak asasi sendiri untuk membela siapapun, ya kan. Sebenarnya orang ini tidak berhak untuk bilang ngapain dia membela gini. Itu nggak punya hak untuk melarang kita sebenarnya memang. Itu kan hanya inisiatif kita untuk mundur, yang namanya kita jadi punya inisiatif mundur karena kekecewaan yang kita alamin gitu ya Kak. Tapi
harusnya dia tuh berkaca gitu loh. Lu nggak punya hak untuk mengatur orang untuk tidak boleh mendukung Niki. Itu lu nggak punya hak. Sedangkan Nikita sendiri pun dia pun tidak punya hak juga untuk orang nih mendukung atau tidak gitu loh. Lu jangan mendukung gue ya. Dia pun nggak bisa begitu. Ini hak asasi gue. Kalau gue mau mendukung lu ya oke. Kalau gue suka sama lu, oke gitu kan, itu hak gue. Gitu Pintaran kan. kakak sarjana hukum ya? Atau kakak sarjana apa gitu ya? Jangan-jangan magister lagi, udah ke magister Kok lagi. lebih pintaran kakak nalarnya gitu loh maksudku. Bukan, aku melihat dari sisi apa ya? Jadi kok ini sama-sama sebenarnya konteksnya membela, tapi kok dibantah gitu loh. Aneh. Lebih ke psikologi sih kalau menurut aku sih ya. Kok mereka ini kok kayak ngebantah orang yang sebenarnya konteksnya sama, membela. Jadi bahasnya sebenarnya kalau misalkan pembahasan kayak ke Maira mungkin bertentangan. Tapi kalau dia kan sebenarnya kalau misalkan pembahasan ini nyambung gitu loh. Nyambung, seharusnya didukung, dicari solusinya atau apa. Oh ini misalkan ada kesalahan, dibahaslah berdua gitu kan. Ajak Abil, kita bahas ini gini sebenarnya gimana. Seharusnya gitu loh Bang Abil. Maksud aku, oh ini konteksnya sama malah dibantah. Jadi seolah-olah pembahasan Bang Abil nggak bener, padahal itu benar sudah gitu. Iya, makanya kan ku bilang ketiga putusan dari mulai PNPT dan juga MA ya. Di situ ketiga putusan itu hakim itu hanya berdasarkan yang satu keterangan saksi korban, satu lagi bukti transaksi ataupun uang senilai 4M. Berarti kan tidak cukup dua alat bukti sebenarnya putusan hakim itu yang meyakinkan. Hanya cukup satu. Itu kok konteks yang kukatakan di VT-ku. Kenapa itu disalahkan? Kenapa dibilang itu justru membela korban? Kalian ya, sebagai yang punya nalar hukum nih, ataupun nalar aja lah katakan ya, orang bukan orang hukum. Penjelasanku itu terkait dengan VT yang seperti itu membela korban tidak? Membela Nikita. Nah, kalau aku lihat sih lebih membela ke Nikita ya, maksudnya Iya. dibahas hukumnya, lebih Membela Nikita. membela ke situ. Makanya Tapi baca kok dari kenapa awal, baca baik-baik lah kalian ini. Aduh. Membacanya, adik bisa membacanya tuh. Bayo, dicermati membaca visi Abil itu. Jangan asal mangap kau. Kemarin aja gua bikin VT yang membahas masalah tim kuasa hukum DRG mendatangi gedung Mahkamah Agung untuk menyerahkan bukti rekaman terkait dengan suara yang diduga mirip Nikita Mirzani. Wah, langsung gua dihantam. Katanya Lah, gua makanya sebenarnya pikiran-pikiran jelek. Padahal Obed ini kan menyampaikan apa yang sudah viral gitu loh. Apa yang sudah Iya. viral disampaikan lagi dengan caranya dia gitu loh. Beranda banyak. Makanya pemikiran-pemikiran psikologinya kayak gini tuh melenceng kalau menurut gue sih. Benar, sebenarnya mau itu apa sih? Sebenarnya mau mereka itu apa gitu loh. Nah, Kalau sebenarnya gue lihat mereka sih itu Bang, mau mereka aja yang paling benar. maunya Kalau maunya mereka itu euforia. Kicau mania. Kalau hanya kalian yang dikomal ya, hanya kalian itu komal sebelah itu ya, hanya kalian yang dikomal itu ya, bisa dihitung pakai jari, paling 20 orang pun tak ada ya. Kalau hanya mengandalkan kalian saja, tidak ada pengaruh apapun ya. Yang namanya Email kusiram Pak kau pakai bensin ya. no viral no justice, yang namanya keadilan di negara kita ini perlu banyak orang, bahkan harus seluruh masyarakat Indonesia. Jadi jangan dibuat hal-hal seperti itu. Seharusnya bahagia, seharusnya dukung, seharusnya support. Semakin banyak yang menyuarakan kasus NM, semakin viral kembali. Ini kan secara tidak langsung kasus NM tenggelam ya, terkait dengan proses-prosesnya ini juga tenggelam, tertutupi dengan kasus Ruben Onsu ya kan, dan yang lainnya. Justru di sini saatnya PK ini diviralkan kembali, viral apapun, misalnya mau bahkan pendukung RG sekalipun tak masalah kalau Ya, misalnya betul, mereka membahas betul. kasus NM, nggak masalah. Mau pendukung RG sekalipun ya, Kayak gini, ataupun Bang yang Abel. tidak dukung NM pun tidak masalah, asalkan apa, semakin banyak ya kan membahas kasus ini Iya, semakin betul. bagus.
Kayak gini Bang Abil, kayak kemarin gitu kan, lagi sebelum sebelum Nikita putusan kan. Ini kan kita gencar-gencaran viral, gencar-gencaran apa gitu. Akhirnya kan alhamdulillah doa kita terjawab walaupun ini hukumannya tadinya 12 tahun ya kan. Nah, hilang dah tuh TPPU-nya ya kan. Jadi ini kan karena kita mengusahakan viral sampai viral dan kita bergabung semua menyuarakan yang namanya Nikita ini tidak melakukan kesalahan gitu loh, tidak melakukan yang namanya apa yang dikatakan oleh JPU atau gimana. Kita terus hantam itu kan. Jadi, terus alhamdulillah terus kita melakukan doa, kita doain kita biar ini berjalan dengan lancar, apapun itu putusannya setidaknya tidak seperti yang di JPU yang tidak ada vonisan dari JPU. Akhirnya alhamdulillah 4 tahun ya kan, 4 tahun dan mulai tuh udah mulai berantem lagi tuh ya kan, berantem dengan ini selisih dengan soal bagan A1 lah segala macam, tek bengek lah ya kan. Nah setelah diperiksa lagi sama ini naik ke banding, akhirnya naik ke 6 tahun. Tapi kan minimal sudah kita suarakan yang kenceng gitu kan, kita sudah menyuarakan yang kenceng banget gitu kan. Ya sekarang coba memang kalau memang mereka ini merasa mereka ini bisa membebaskan Nikita dengan pikiran mereka, ya sudah lakukan gitu loh. Kalau menurut gue sih Bukan gitu. kasusnya yang diceritakan oleh mereka itu bukan kasusnya, bukan. Tapi Assalamualaikum yang warahmatullahi lagi wabarakatuh. yang rame-ramenya malah terkait bagan, terkait duit, apa segala macam Assalamualaikum. penghinaan ini itu ini. Waalaikumsalam. Ya, giliran saya kah, Bang Obed? Giliran Gas, saya. Pasya. Oke, Gas, giliran Pasya. saya. Jadi gini ya. Jadi giliran saya ya, kan giliran saya. Bahwa Farel yang diangkat menjadi adik angkatnya Dr. Richard Lee itu kan nggak tahu diri. Apaan sih, turunin kritik, turunin. Nah, gila deh lu. Kenapa sih Bang Obed, kenapa sih emosi mulu sama Otak lu gua Bang Obed? dipakai, Pasya, otak lu dipakai, Pasya. Kita lagi Gila, ngomongin dibahas siapa sih apa? sebenarnya? Kita nggak bahas Farel, kita nggak bahas dia, Nikita lagi bahas Mirzani. Oh, Nikita. sorry, saya mute dulu. Orang nggak kita ngomongin si Farel. Iya betul kata Kak Imbel ya. Ini menyerang psikologi. Artinya setiap pendukung Nikita itu selalu dikritisi pendukung Nikita. Ya seharusnya yang berhak untuk mengkritisi secara logika ya. Kalau kita ada dua pertarungan, dua kubu nih, kubu RG dan kubu NM. Secara logika ya harusnya yang mengkritisi pendukung NM itu siapa? Pihak RG atau pihak NM itu sendiri? Iya dong. Pihak RG yang harusnya mengkritis kita sampai Gini, kita Bang Bel, ada gini, Bang Bel, iya bisa, Bang. harus ada Gini, Bang Bel. perselisihan jadi ada timbal balik ya kan. Gini Bang Bel, Bang Bel gini Bang Bel dan semuanya ya. Kalau dulu atau dari awal sampai pertengahan sampai putusan Nikita Mirzani itu kita asli lawannya itu kita tahu bahwa lawan kita itu adalah lawan yang mendukung DRG. Cuman sekarang ini kan mereka itu tidak memperbolehkan untuk kita satu panggung dengan lawan. Jadi mereka itu memusuhi teman mereka sendiri. Karena nggak ada lawan. Jadi bingung ya, kita mau sama lawan, kita mau debat kayak kemarin aja aku mau nanya-nanya sama Kak Fitri. Dikira ini, dikira Karena nggak ada lawan. ya, Udah nggak ada karena lawan. Nah, karena nggak ada lawan, akhirnya memusuhi kawan sendiri gitu. Ular kalau nggak ada mangsa ya Gini loh, ya gini. badan dia sendiri. Harusnya ya dari pihak sana ya yang dibilang ini si maha benar lah gitu istilahnya ya. Harusnya bisa berpikir, oh iya loh, ini capek gue mengungkapkannya berkali-kali. Oh iya loh, ini kan pendukung Niki yang harus kita serang, yang kita harus serang tuh sebelah yang berlawanan dengan Niki. Harusnya seperti itu. Sekarang apa kita nggak malu dilihat pihak sebelah? Loh, kenapa pendapat sesama pendapat, pendapatnya sama dengan ini satu jalan, kok bertentangan? Ya kan? Salah. Jadi tujuannya sama tapi beda pendapat, Mel. Nah itu sama aja, Bet. Sekarang gini, pendapatnya Bang Abil sama pendapat sebelah nih itu sama sebenarnya konteksnya. Tapi kok kenapa ditentang? Yang menentang itu harusnya pihak sebelah, bukan Iya, pihak ini jadi sendiri. perwakilan. Kayak mereka Gitu itu jadi loh. perwakilan pihak sebelah kan jatuhnya kan kalau seperti Iya, kalau seperti ini kayak
Kayak kita jadi nggak tahu ini pendukung Niki atau bukan, ya kan? Mas, Kok kita diserang sama pendukung sendiri? Iya, bukan Sama cuma saya pendukung. saja kok, hampir semua pendukung NM itu pasti ada aja hal-hal yang Udah kayak banyak yang mundur, Bang. Udah banyak yang mundur. Mak Ratu dituduh ini, ya kan, yang 4M itu. Ya, Ma Bulan entahlah. Mama Lana, Kak ini, Kak Imel, Kak Marpati, Mami Obet baru aja kemarin. Disuruh nggak usah dukung. Dihantam, semuanya dihantam, Bang. Wah, aku kalau dari menurut aku sih zaman-zaman dulu kalah. nggak logis menurut gue. Kalau aku dari pertama dia membahas tuh aku dari Gak logis sih Kak Imel, ini udah betul-betul gak logis Kak Imel. Kalau Mak Bulan Udah nggak logis. belum ini besok, Mak Bulan besok jatahnya besok. Aku lanjut putar lagi ya, bawa Gak usah lah. personal juga. Gak usah. Kamu Ini putar. Kak ya, Kak, Menyesatkan, menyesatkan Kak, ini gimana? Kak, Saya ya. sekolah loh, saya punya nilai akademisi sempurna loh. Jangan bilang Ah, saya baik. menyesatkan. Oke, ini ya, kenapa kenapa tadi saya sebut seperti itu? Karena dia bilang ranking ini sudah jelas ranking pada satu saat waktu di perbuatan SD. dilakukan, saat putusan dijatuhkan, KUHP baru belum berlaku katanya. Jadi yang menyesuaikannya di mana? Kau sesuaikan di 361, pasal 361. Adalah dia bukan orang hukum, dia nggak tahu. Tapi sok tahu. Jadi siapa yang memfitnah sekarang Kak Sil? tahu lah Pak Yo. Saya kan meluruskan aja karena saya kena labil. Ya sampai malu-maluin gua, ikut gua 2 tahun, masa begitu. Masa Bil syukur Bil, berarti kau dengarkan saya. Entar dulu, dengerin dulu. Ada yang udah dihapus sama Bil. Satu, pasal Tar 361. dulu, dengerin. Adalah dia bukan orang hukum, dia nggak tahu. Tapi sok tahu. Jadi siapa yang memfitnah sekarang Kak Sil? Yang fitnah saya kan meluruskan aja karena saya kena labil. Ya sampai malu-maluin gua, ikut gua 2 tahun, masa begitu. Aneh. Tar dulu. Memfitnah di sini, Abil pun tidak memfitnah. Gimana sih? Ya, tar dulu Kak, sorry Kak. Lanjut. Ada yang udah dihapus sama Bil. Syukur Bil, berarti kau dengarkan saya, jangan malu-maluin. Oke. Abang, apakah pitimu dihapus? Halo? Mana ada yang sayang lah. Halo? Nggak Nah, ada tadi kan yang ngaku-ngaku, dihapus, nggak ya. ada dihapus, nggak ada dihapus, nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah ngarang-ngarang, nggak ada yang dihapus. Tadi kan nyuruh, Biarkan aja. tadi kan nyuruh kita ngapus piti kan? Ya. Mana dihapus? Cek lah itu piti itunya Abil. Piti ini kan yang dipapang di layar ini kan, Tolong Iya, agak itu. kecil, agak mengenai penerapan hukum aturan anak coba agak dikecilkan dulu, dikecilkan besar kali nih. Nah itu kan KUHP, kan KUHP, ini KUHP kan ada bedanya. Nah sedangkan fak dan bahu ini caraku untuk meringankannya. Hai apa kabarnya kalian semua? Kenapa sih mereka nggak bosan-bosan gitu nyeritain kita? Bisa Nah nggak sih hidup putusan tenang? itu 28. Nah sedangkan 26. Artinya ya yang dipergunakan itu jelas kan? Masuk ke KUHP baru, Bang. Tidak, karena berefektifnya di bulan itu 2 Januari 2026. Oh, berarti masih tahun kemarin ya. Tapi kemarin aku nanya ya. Aku nanya sama Bang Usman ya. Aku kan baca soal PK-nya Niki tuh, ya kan? Terus aku bilang, terus di situ ada pasal 607, ada TPPU apa? TPPU aktif dan TPPU pasif. Aku bilang ini masuknya ke KUHP baru atau gimana?
ini waktu KUHP lama tapi sudah masuk sekarang KUHP baru. Loh ini bukan kejadiannya di kemarin bang, gue bilang gitu kan. Kalau nggak salah dia masuknya dia bilang ini KUHP lama deh, KUHP lama gitu kan. Ini kan kejadiannya 2024 ya. Kita ke asas lex. Ya, kita ke asas lex minitior ya. Jika ada perubahan hukum, maka yang dipakai adalah hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Gitu. Nah, kalau dari pendapat aku, hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa adalah yang KUHP yang lama. Ya kan? Nah, kenapa? Karena di dalam 183 dan 184 itu kan ada mengenai alat bukti. Nah, alat buktinya itu cuma 5. Nah, barang bukti elektronik itu tidak bagian dari alat bukti. Gitu. Tapi kalau yang di baru, yang tahun 2026 ini, barang bukti elektronik itu yang baru. Ada dia. Bagian dari alat bukti. Nah, makanya kenapa pada saat menganalisa dari mulai tingkat PNP dan MA itu hakim ya berkeyakinan ya alat buktinya itu mengenai yang satu kesaksian dari saksi korban, satu lagi bukti transaksi. Nah, apakah elektronik percakapan itu dipakai sama hakim? Tidak, jadi alat bukti tidak. Barang bukti itu bukan berarti alat bukti. Nah, makanya menurut aku pribadi itu menguntungkan dari analisa hukum aku ya, menguntungkan NM. Tapi seandainya nih, ya kan, pakai KUHP yang baru nih, ya kan, terkait dengan alat bukti, ada tambahannya, barang bukti elektronik, ya, atau alat bukti elektroniknya ada nih. Karena ada 3 tambahan nih, bagian alat bukti itu ada 3 tambahan. Nah, elektronik nih bahaya nih kalau bisa jadi alat bukti ini bahaya. Kalau pakai pasal yang baru. Ini pendapatku. Karena kan barang bukti yang ada di kasus NM ini rata-rata elektronik kan. Nah, kalau misalnya penerapan pasal yang baru, ya sudah, berarti alat bukti itu diterima. Tapi kan tidak kenyataannya. Hakim memutuskan itu berdasarkan pasal yang lama, alat bukti. Buktinya tidak ada. Barang bukti itu dijadikan alat bukti sama hakim. Ya menguntungkan NM dong. Harusnya. Begitu. Aku mau nanya bang, aku mau nanya kayak simulasi aja ya, maksudnya ini bukan tertuju kepada orang tersebut ya, maksudnya gini, ada misalkan abang sama aku, ya, abang pernah misalkan kayak aku, bang, oh ini loh, aku minta seseorang misalkan kayak artis lain gitu ya, mengucapkan semangat ya gini-gini gitu kan, misalkan gue boleh gak sih ngomong ini ya, terus sudah gitu abang jadi kenal sama teman aku ini yang aku deket gitu kan. Nah suatu saat abang kayak gini, Mel bisa gak lu tolongin gue, tolong dong, gue udah bingung nih minta tolong ke siapa lagi, lu bisa gak kenalin artis itu ke gue gitu kan, misalkan. Oh ya udah, coba ya nanti ya, aku tanya dulu gitu kan, aku tanya artisnya dulu mau nggak ketemu lu gitu kan. Iya, coba deh, gue suka banget sama itu artis, gue mau minta tolong deh sama artis itu gitu kan. Gue mau minta tolong sama artis itu. Soalnya gue ini udah bingung mau minta tolong ke siapa lagi gitu kan. Nah, terus gue satu saat udah gue kenalin gitu kan, berhubungan langsung, dan tiba-tiba dia bilang, Bang Abi langsung gini, Mel, ada waktu nggak Mel? Kenapa Bang Abil gitu kan? Iya, bisa nggak tolongin
gue anterin adik gue ke artis itu gitu kan. Oh ya, adik lu belum ngubungin gue katanya gitu kan. Gue bilang gitu, Aisyah, adik lu belum ngubungin gue, gimana dong? Ya udah, ntar adik gue ngubungin lu, nanti janjian aja katanya gitu. Ya sebagian itu dulu lah, ya kan, sebagian itu dulu, sekilas dulu lah. Itu masuk nggak yang namanya gue ini mau bohongin lu gitu? Atau ada konteksnya, gue ada mau ngasih kenang-kenangan nih sama artis itu gitu kan. Terus kenang-kenangannya dibawa gitu sama saudara lu, sama adik lu untuk ketemu artis itu gitu loh. Nah setelah sudah ketemu, udah di situ aja dulu lah. Kira-kira konteksnya gimana tuh Bang? Itu ada sekitar apa sih? Istilahnya itu ada yang namanya konteks gua ngebohongin lu, apa ada konteks gua ada punya niat nipu lu? Ada nggak kayak gitu Bang? Coba Ya Bang, gua mau tanya itu kalau dulu. ceritanya kalau seperti itu ya tidak ada bohong-bohong atau apa, kan tidak ada yang dirugikan di situ. Nah, itu baru awal ya, gua kasih tahu doang ya. Iya, tadi kan ceritanya kan kalau saya Iya ceritanya ulangi coba ya. itu. Aku hubungin kakak nih, ya kan, saya bilang, kenalin dong aku dengan artis itu, ya kan. Dikenalin nih, kemudian habis dikenalin aku bilang lagi sama kakak, anterin dong adik aku itu ketemu artis itu, soalnya ya kan, Aku mau kasih kenang-kenangan gitu sama artis itu. berikanlah kenangan itu sama adikku sama kakak juga kan, biar diantar ke tempat artis Iya. itu kan. Nah itu kan nggak ada yang dirugikan di situ. Berarti kan sama-sama setuju dong. Tidak ada unsur paksaan kan? Ya nggak ada. Betul nggak? Nah sekarang udah. pertanyaannya, ketika kalian adikku dengan kakak membawa kenang-kenangan itu, kalian kasihkan langsung nggak dengan orang tersebut? Nah, kenang-kenangan itu sudah dikasih. Kenang-kenangan itu sudah dikasih dan Dikasih. sudah. Berarti kan itu pemberian konteksnya, berarti pemberian Iya. secara sukarela, ya kan? Iya. Berarti pindah hak milik lah dari barang itu ke Iya. aku, ya kan, aku yang beli, kemudian aku kasihkan ke artis tersebut, tapi perwakilannya dari kakak, kan gitu yang mengantarkan aku. Nah, berarti Yang mengantarkan konteksnya di situ adik. pemberian. Dan pemberian sukarela. itu kan tidak aku pegang sama sekali. Yang ngasih hadiah itu kan ke artis sendiri. Misalkan aku kayak mau ketemu Saipul Jamil lah, apalah gitu kan. Misalkan ya, konteks ya, ini bukan ke siapa-siapa ya. Nah, itu dengan sendirinya dari tangan dia sendiri ke artis itu sendiri, ke Ya nggak ada, penggemarnya itu udah gitu. perpindahan kan, namanya perpindahan sekaligus dia Betul. secara sukarela, tidak ada paksaan. Nah berpindah tuh, ya kan, namanya kan konteks hadiah. Nah Iya, oke. terus Udah, itu aja dulu. Nanti kita ngobrol di belakang. Kak Nat boleh? ya kalau misalnya dikategorikan penipuan, ya nggak ada kecuali begini, ya kan, itu bisa dikategorikan penipuan, kecuali misalnya barangnya itu udah aku kasihkan ke kakak tuh sama adikku. Nah jatuhnya kemudian kenapa aku bisa memberikan barang itu, misal contoh kakak mengatakan seperti ini, artis itu dia itu ini loh lagi ulang tahun gitu kan. Iya. Terus dia mau kok nggak mau ngasih kado. Nah berhubung aku ngefans sama artis itu, betul ya, iya, kamu kasih kado nggak? Ya terus ku kasih Leni kan. Nah tolong ya aku kasihkan kado nih ke artis itu. Rupanya kadonya itu kakak tilap, dan artis itu juga nggak ulang tahun. Artis itu nggak ulang tahun, kadonya kakak ambil. Nah itu penipuan. Nah, oke. Oke, udah. Itu aja dulu. Jadi konteksnya itu aja dulu. Mau penilaiannya pengen tahu aja dulu. Berarti kan di situ bahwa tidak ada unsur paksaan antara Bang Abil sama aku kan. Aku tidak memaksa Bang Abil, ya kan?
Iya, yang meminta tolong atau yang meminta tolong untuk berikan hadiah ini ke artis itu kan aku. Bang Abil sendiri. Nah, kemudian yang minta kenalkan juga aku. Iya. Udah nangkep kan Yang dikit? namanya Mantap tipe dong. manusia itu, Tepuk tangan dulu. yang namanya penipu. Ada lagi bagian biar aku kasih tahu ya. Kenapa utang piutang itu bisa jadi penipuan? Nah, kalau Coba tuh, iya tuh gimana tuh Bang? aku sama Kak Imel nih. Kak Imel, aku utang dong duitmu, aku bilang kan. Soalnya nenekku lagi sakit nih, parah kali gitu kan. Atau adalah alasan-alasan kebohongan yang kuberikan sama kakak, sehingga membuat kakak memberikan uang kepadaku, utangan tadi. Nah, kemudian uang tersebut tidak kubayarkan. Nah, sudah tempo waktu perjanjian kita sekian, tanggal sekian. Nah, aku tidak bisa membayar. Nah, kemudian aku pergi nggak ada kabar. Nah, setelah itu Kak Imel selidiki, ternyata nenekku sudah meninggal dari mulai aku kecil. Ya kan? Berarti Bohong dong itu berarti. Nah, berarti kan aku bohong. Nah, itu bisa penipuan. Itu bisa penipuan. Paham itu gue. Oke. Ada lagi punya cerita lain? Oke, situ aja dulu. Lanjut. Bombi ada di bawah, naik Bom. Gak ada baik-baiknya orang depan mata dia. Aduh, Rasa paling suci, paling benar, paling hebat, paling pintar, segalanya. Pokoknya Orang kita ini yang di seperti room ini nggak ada yang bener, semuanya salah. Ya kata mereka kan bukan faktanya. Faktanya itu fakta itu. Nggak ada yang benar, pokoknya semuanya salah saja di mata mereka tuh. Yang benar. sekarang begini Bu, kalau ada orang yang menganggap kita salah, seharusnya dia memberikan perbandingan mana yang benar, mana yang salah. Sama seperti kalau misalnya kita bisa membandingkan mana warna kuning, mana warna merah. Nah, ketika Baca WA. ada orang yang kasih tahu ini warna kuning, ini warna merah, ya kan? Dia mah mereka buta warna. Dia mah buta warna. harusnya kasih tahu mana sih itu salah kan gitu. Kasih yang benarnya seperti apa. Nah, kalau yang benar menurutmu dan salah menurutku, apa yang benar menurutku dan salah menurutmu, nah di situ berarti sudah beda pemikiran. Nah, itu juga nggak bisa ngejudgment seseorang itu buruk, nggak bisa. Itu kan masalah argumentasi, pola pikir. Karena tidak ada kebenaran yang absolut atau mutlak, ya. Jadi jangan merasa dirinya benar. Nyuruh orang suruh hapus VT, ngapain? Coba terus aku kalau teriak-teriak lihat VT-nya dia hapus, itu VT mau hapus, gimana coba? Gitu kan namanya yang mereka lakukan adalah penggiringan opini. Tapi menurut Syaratnya apa Bang? Saya minta fee 4 miliar, kan begitu. Nah, karena dia minta fee 4 miliar, ya kita minta kwitansi dong. Kan biasa kantor saya itu begitu. Minta kwitansi, yang tanda tangan itu adalah biasa yang tanda tangan ya di kantor saya pun juga sekretaris saya tanda tangan, bukan saya tanda tangan. Ya sudah kita serahkan lah. Nah, artinya apa? Nah, pada saat ini dekat-dekat kasasi, memori kasasi kan Pak Rabi itu tahu tuh, namanya kasasi itu dinyatakan dulu, setelah itu kan 14 hari baru kita masukkan kontrak. Nah, ternyata dia tidak membuat. Nah, akhirnya ya kita tetap buat. Ya mau tak mau ya namanya kan kepentingan hukumnya orang, ya mau tak mau kita buat. Artinya di situ sudah ingkar janji lah. Nah, kita bertanya dong, nah, terus bagaimana ini janji awalnya? Ya enggak apa-apa Bang,
kata Usman ya, karena Usman yang komunikasi tidak apa-apa, nanti kita bantu bebaskan. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa membantu membebaskan itu dia mau menyuap ya, dicatat itu ya, dia mau menyuap. Itu bisa saja dia datang ke Mahkamah Agung menyampaikan fakta yang sebenarnya, kira-kira gitu. Iya. Ya kan? Hanya untuk bukan berarti sebagai pengacara lah. Iya, bukan berarti ada uang sama dia, uang itu dipergunakan untuk menyuap, ya. Itu. Dan tidak mungkin juga, ya itulah tadi, kayak saya, kayak Bang Usman, tidak mungkin juga datang ke sana. Oh misalnya, ini Bang, uangnya pakai nyuap, ini 4M, ya tidak maulah kita. Itu namanya bunuh diri. Makanya kita minta kwitansi, ya kan? Beliau tanda tangan, bahkan mau dipoto terima uang, karena itu murni adalah fee. Nah, kenapa kita melaporkan Abang penipuan? Ya tentu kan kalau pengacara tahu kan, namanya ada rangkaian kebohongan di situ. Pertama-tama rangkaian kebohongannya katanya dia mau membuat memorinya, ya mau meminta kuasa, kemudian dia membuat memori. Ternyata dia tidak minta kuasa, dia juga tidak membuat memori, dan kedua janji bahwa akan diurus sampai bebas karena dia sudah tahu peristiwanya. Ini mudah katanya, tidak ada perubahan. Akhirnya kita minta itu uang, kembali itu uangnya orang. Karena memang gagal sekarang ada aturannya bahwa apabila seorang pengacara sudah menerima fee kemudian dia tidak melaksanakan tugasnya, kembalikan itu fee. Kan kira-kira gitu ya perdatanya. Karena dia tidak mau mengembalikan, karena dia tidak mau mengembalikan, bahkan ditantang kita lapor polisi, ya sudah kita lapor polisi. Nah buktinya laporan polisinya diterima dong. Nah setelah teman-teman ramaikan itu, setelah teman-teman ramaikan di Komal, nah ada kemungkinan mereka ketakutan. Nah itu juga Bang Usman itu diblokir loh, nomor HP-nya sama rekan kita itu diblokir. Tapi setelah ramai di media sosial baru dibuka. Bang Andi, saya mau nanya Bang Andi. Jadi maksud jadi maksud yang pengacara yang Bang Andi maksud ini yang si inisial A ini kan? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya gini Bang Andi. Pada saat dia ingin ini kan bahasa berarti dia ingin bergabung kan? Ini kan bahasa Bang Andi dia. Iya, Dia ingin bergabung, bukan bergabung. Apa membantu? Iya, bukan membantu. Dia mau mengambil alih penanganan kasasi. Dia mau membuat surat kuasa. Dia mempergunakan konsulatnya. Kemudian yang mau ditarik masuk ke dalam kuasanya dia hanya Bang Usman saja. Seperti itu. Jadi surat kuasa di dalam penanganan kasasi ini siapa Bang Andi? Ya enggak ada. Orang waktu itu kan dia mau membuat surat kuasa. Dan dia tidak membuat surat kuasa gitu loh. Tapi uang sudah diambil. Ya kan? Nah, artinya uang dulu diambil, ya kan? Setelah itu dia mau membuat surat kuasa. Nah ternyata dia tidak membuat surat kuasa, dia juga tidak membuat memori kasasi gitu loh. Itu begitu. Nah disitulah kita paham ya, kita paham bersama bahwa ketika orang itu menjanjikan sesuatu, di situ terdapat beberapa kebohongan, makanya itu adalah salah satu unsur penipuan namanya rangkaian kebohongan, ya kan? Dia memberikan rangkaian kebohongan. Oh iya kan, nanti kita buatkan surat kuasa, ya kan? Kemudian nanti kami yang tangani kasasinya, ya kan? Kalau begini jalan ceritanya, insya Allah bisa kita bebaskan, ya kan begitu. Nah, ada bahasa si kawan itu begitu, makanya berarti dia minta terus saya bikin surat kuasa gitu di belakang. Oh iya ada dong, dia kan seorang pengacara juga. Nah ini pengacara ini juga sebenarnya dia kenal saya, ya kan, karena dia kenal baik dengan Pak Haris. Beliau itu kenal saya kayaknya dari tahun 2012 lah, itu pasti kenal saya karena dia sahabat dekatnya teman saya itu. Kita tahu lah. Makanya Bang begini, kalau misalnya memang itu ada indikasi mau menyuap, ya kami enggak mau lah bunuh diri namanya bos,
ya toh. Bunuh diri itu namanya. Ngapain juga kita perjuangkan orang, pada endingnya nanti kami yang masuk, ya kan? Nah, ini kan tidak ada gejala-gejala mau menyuap ya. Ini kalau seorang pengacara pasti tahu. Ya, pertama-tama dia mau membuat surat kuasa, kemudian dia mau membuat memori pakai kantornya dia. Yang mau dimasukkan dalam kuasa hanya Usman. Ya oke lah, silakan saja saya bilang. Jadi kita juga agak istirahat ya. Nah ternyata pada saat waktunya kan Rabi kan tahu tuh namanya, kalau namanya apa ya, namanya memori kasasi ini kan dinyatakan dulu, setelah dinyatakan ada waktu 14 hari tuh, ya kan. Setelah dekat dia enggak buat, ya kita was-was dong, daripada enggak buat ya kita buat, ya kasihan dong Niki nanti kalau hak hukumnya enggak dipakai. Nah kita komunikasi lagi, ya bikin aja enggak apa-apa, nanti kami urus aja, kami sudah tahu masalahnya kok, ya kan. Bukan berarti dia ngurus itu kita seakan-akan tahu bahwa dia mau menyuap, enggak, karena dia adalah orang dekat dengan orang nomor 1, ya tentunya dong dia bisa saja datang ke sana, bisa aja Pak Hakim, ini kasusnya begini loh, saya pengacara kok, saya tahu ininya, tolong dibantu itulah, ya kasihan orang ini, bisa saja dalam hal membantu seperti itu, bukan, tapi kita di otak kita tidak terbayang bahwa dia akan menyuap dan lain sebagainya. Nah memang faktanya tidak diurus, buktinya putusannya seperti itu, tidak ada perubahan. Nah karena tidak diurus makanya kita minta lah uang itu kembali. Niki minta, bukannya kita dikasih, malah nomornya kita diblokir, malah kita ditantang lapor polisi dan lain sebagainya, kan gitu loh. Jadi akibatnya ya seperti itu. Jadi begini teman-teman, apapun yang saya sampaikan di Komal itu adalah fakta. Tidak mungkin berani saya premen teman-teman itu, tidak mungkin lah. Karena itu resiko bagi saya, ya kan? Betul. Resiko bagi saya ini pengacara Pak, saya ini sudah 25 tahun beracara ini, ya kan? Nah masa gara-gara begitu sepele saja saya mau mengorbankan diri saya? Tidak mungkin. Nah setiap itu langkahnya Usman pasti dia kasih tahu ke saya, Bang ada begini, ada begini. Ya udah, kalau misalnya memang dia mau ngurus, ya siapa tahu dia bisa, ya kan, kita berharap seperti itu. Nah pi itu biasa aja, saya ini biasa dapat pi Bang 10 miliar pernah, ya kan. Itu kasusnya Lisa itu 7 miliar itu pernah saya biasa tanda tangan kuasa itu, ya kan. Kalau 4 miliar itu sedikit bagi saya. Kalau nggak percaya datang ke kantor saya lihatin itu. Ya, kasusnya Lisa Rahmat itu berapa miliar itu sama pi-nya itu 7 miliar Pak, ya kan. Kasus Lombok itu berapa miliar, ya kan. Itu loh, itu kecil saja kalau 4 miliar itu, ya kan. Makanya dia adalah yang kaya-kaya pengacara kayak Hotman Paris, Hotman Stompul, Bang Usman lagi, Bang Andi, ya pada gini, apa namanya, tapi berani juga ya Bang Andi ya, maksudnya gini loh, ngasih uang, maksudnya fee ya, kita bicara fee lawyer nih, walaupun memang pada akhirnya di ujungnya dikembalikan. Bahasa yang saya tangkap, saya pakai bahasa Bang Andi nih, fee lawyer. Iya fee lawyer lah. Ya, jadi fee lawyer ini, maksudnya berani gitu Bang Andi buat bikin bayar dulu gitu, walaupun surat kuasa belum ada nih, teken perjanjian belum ada, kuasa belum ada, tapi udah bayar gitu Bang Andi. Kan ada. Ya, namanya orang diiming-imingin Bang. Ada kwitansi, artinya begini, kalau dia berpindahnya uang itu ada tanda terima, ada bukti, itu bukan kwitansi biasa loh ya, itu menghampiri namanya perjanjian karena dua belah pihak tanda tangan di situ, ya kan? Nah gitu loh, di situ kan nggak ada keterangannya, dia itu bukan kwitansi biasa bukan, dia kop surat, ada keterangannya, penanganan perkara, dan sudah tanda tangan, artinya dapat dibuktikan berpindahnya uang itu benar-benar untuk pi, kan jelas toh. Nah gitu. Nah kalau namanya perdata itu ya, perdata itu bisa lisan, bisa tertulis, sepanjang itu dapat dibuktikan. Misalnya kita serahin uang, ada lebih daripada satu orang melihat dan mendengar bahwa ini uang ini diserahkan untuk penanganan perkara, bukan suap misalnya. Nah kalau misalnya memang itu suap pada saat kita serahkan itu uang, ya silakan saja, sampai aja nanti di mana di kepolisian ya,
karena itu sudah dilaporkan gitu loh. Ya sampaikan saja sepanjang itu dapat dibuktikan, kan kira-kira gitu ya. Betul. Gampang aja sih, karena memang itu kan ada kwitansi itu Rapi. Jadi kan kwitansi itu bukan kwitansi biasa loh, itu kop surat, ya kan. Di situ ada keterangannya, ya kan. Itu ada 2 kwitansi loh, ya kan. Nah itulah yang jadi masalah, karena kita percaya kita ini sesama pengacara, rekan, tidak mungkin kita dibohongi ya, karena ini yang serahin juga uang itu kan juga pengacara yang terima juga rekan kita sendiri dan sudah ada kwitansinya. Ya kalau misalnya sudah dibuat itu ya kita tunggu-tunggu mana surat kuasanya. Nah ternyata tidak buat, itu satu kebohongan. Ternyata juga memorinya tidak dibuat, itu 2 kebohongan. Ketiga, ternyata juga tidak diurusi, kemudian Niki tidak bebas, itu juga kebohongan. Kemudian waktu itu kita bilang bagaimana bang kalau misalnya tidak berhasil abang sesuai janji abang ya kita kembalikan. Nah pada saat kita minta dia juga tidak kembalikan, artinya di situ ada rangkaian kebohongan, ya kan? Rangkaian kebohongan di awal yang membuat seseorang itu, maaf Bang Andi saya potong, perjanjian maupun lisan maupun tertulis terkait yang tadi Bang Andi sampaikan tuh yang bilang katanya ketika ini tidak berhasil atau tidak bebas maka uang itu dikembalikan gitu Bang Andi ya? Iya dong. Nah itu disampaikan ke siapa Bang Andi dari si oknum ini yang abang bilang tadi? Ya si itu rekan kita Mr. Allah. Iya Mr. Allah bicara ke Usman tanya ada tertulisnya itu Bang Andi begitu? Tidak ada tertulis. Oke, bisa. Tapi kan makanya tadi kalau perjanjian itu kan bisa. Tapi kenapa Bang, mohon maaf ini Bang Andi, ini saya intervensi sedikit. Sangat disayangkan kenapa Bang Usman nggak tegas gitu sama si oknum si Loira. Kau ini pengacara apa kau menjanjikan kebebasan gini kau? Begini, itu kan ada kenapa Bang Usman percaya gitu? Ini begini ya. Kalau ini kan teman, pertama-tama kalau hal yang itu sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa pengacara kan tidak boleh menjanjikan. Tapi kan kita memahami bahwa etikanya beliau ini adalah orang orang penasehat orang nomor 1. Tidak mungkin misalnya kita dikenali. Tapi kan ini kan perjalanannya sebenarnya itu banyak kita diskusi, termasuk unsur pasal, termasuk penerapan pasal, termasuk peristiwa hukumnya kita sudah kaji ya, sudah dikaji, resume apa segala sudah dikasih tahu. Oh ya begini ya. Akhirnya mereka pihak rekan kita itu dia bilang wah kalau begini perkaranya ini bisa dibebaskan ini. Ya kan? Nah, kenapa kalau pertanyaannya tadi kenapa diserahkan uangnya dulu kemudian tidak dibuat kuasa, itu hal yang biasa. Tidak ada juga ketentuan bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur bahwa setelah uang di surat kuasa dulu baru uang. Dan kalau dia mengatakan menjanjikan membebaskan itu yang ada di kepala kita, karena kita memang tahu perkara ini kalau kita mengacu ke unsur pasal, bahwa kalau kita mengacu ke unsur pasal ini tidak terpenuhi. Artinya kita mengacu ke asas legalitas itu, ya. Ketika salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan suatu tindak pidana. Kalau bukan perbuatan tindak pidana, maka terdakwanya harus dibebaskan. Kan itu yang ada di kepala kita. Dan mereka juga sepakat dengan apa pendapat hukum kita. Sehingga mereka mengatakan, ya ini bisa dibebaskan. Nah, kalau saya yang ngurus pasti bisa saya bebaskan ini. Ya sudah, kalau dia bisa, silakan aja, ya kan? Itu kira-kira. Seperti itu ya. Jadi kan memang waktu sebelum diserahin uang itu kan kita dipanggil, minta. Bukan kita ya, Bang Usman dipanggil. Bang Usman bawa resume. Ini Bang resumenya, ini pendapat hukum kami, ini sesuai dengan peristiwanya, ini pasal-pasalnya, ini unsur pasalnya. Nah, dia setelah dia pelajari, wah ini bisa nih, kita bisa bebaskan ini kalau begini. Sudah, kalau Anda bisa ya sudah kita kasih. Tapi artinya begini, berpindahlah uang itu karena adanya janji-janjinya. Nah sementara janji itu tidak ditepati sebenarnya kan tidak perlu masalah ini. Kalau dia mengkomitmen tidak ada misteri di situ. Pada saat dia tidak berhasil kembalikan uang itu tidak ribut. Selesai kan? Itu. Tapi karena mereka ingin memang mungkin ada mensreanya, mau mengambil uangnya orang tanpa menyelesaikan kasusnya dengan mengiming-iming dan lain sebagainya, dengan melakukan penekanan,
Ya seperti itu ya, mau tahu namanya hak ya kita harus lawan. Dan Niki itu sebenarnya sudah diminta, bukan Niki ya, termasuk Usman sudah minta. Waktu itu beliau lagi ada ke umroh, dijanji Usman aja sudah nanti berapa hari gitu ya, 3 hari setelah pulang nanti dikasih. Setelah kita datang dia tidak mau kasih gitu loh, malah nomor HP diblokir. Ih, aneh nih ya kan. Akhirnya Niki marah, ributlah di media sosial ya kan. Nah, tetap kita melakukan upaya bahwa kembali ke uangnya orang, kasihanlah, masa si orang di dalam uangnya diambil ya kan, tidak mau dikembalikan ya kan. Nah, tapi dia tetap tidak mau, dia mau tak mau kita buat LP itu begitu. Prinsipnya gini Bang Andi, saya boleh tanggapin Bang Andi ya? Silakan. Jadi kalau berkaitan tentang, kalau kita bicara konteks tidak sesuai dengan perjanjian, apapun bentuk perjanjian maupun lisan maupun tertulis, ketika ada kesepakatan yang tadi Bang Andi bilang harus dikembalikan ketika itu tidak sesuai, oke, monggo, berarti saya sepakat bahwa uang itu harus dikembalikan. Tetapi konteks yang sekarang mau kita bahas ini kan adalah bagaimana yang ini saya dengar dari Bang Andi ya, Imon izin, yang saya dengar ini kan bukan hanya ini dari versi Bang Andi. Walaupun Bang Andi ini menyampaikan adalah fakta, tetapi kita sudah sama-sama tahu bahwa itu belum kita katakan sebagai fakta hukum yang terjadi sebenarnya. Karena ada beberapa versi yang mengatakan bahwa itu peristiwanya bukan seperti itu. Tapi mohon izin Bang Andi, saya tidak mau membahas terkait substansi perkaranya atau kasus ini yang lebih dalam dulu. Tapi yang mau saya katakan di sini ada beberapa ada pandangan yang berbeda lah apa yang disampaikan oleh Bang Andi. Jadi kalau nanti kita berbicara soal fakta, yaitu maksudnya lebih alangkah baiknya nanti. Kalau saya sih nanti itu Bang Andi. Saya mau melihat juga versi dari siapa namanya, beberapa pihak lainnya, termasuk dari si lawyer yang katanya lawyer A ini, maupun dari si Bunda Becky ini lah Bang Andi, seperti itu. Lama dah. Ya itu, kalau saya tanggapin itu, saya nggak mau masuk substansi yang lebih jauh Bang Andi, tetapi saya mendengar itu cerita soal masalah fakta ini bukan ada yang versi berbeda dengan Bang Andi sampaikan. Ya biasa saja itu begini Rapi. Namanya suatu peristiwa hukum itu pasti ada perbedaan. Tidak mungkinlah selalu bersih. Tapi ada namanya substansi. Ya, substansi persoalan ini ada janji-janji. Kemudian berpindah itu uang. Janjinya apa? Ingin menangani perkara ini, ya kan? Dan berjanji akan membebaskan berdasarkan fakta yang kita tunjukkan. Ya, itu substansinya. Dan faktanya bahwa benar itu uang itu berpindah. Buktinya apa? Ada kwitansinya, ya kan? Persoalan embel-embel kalimat dan lain sebagainya, ya, versi yang saya sampaikan, versi dari mereka, ada substansi di situ. Bahwa faktanya itu uang berpindah dengan alasan. Substansinya apa? Karena dia mau menangani perkara itu, dia mau membuat memori itu, mempergunakan kop suratnya. Ya, seperti itu. Kalau masalah embel-embelnya, misalnya dia mau membebaskan dan lain sebagainya, itu masih ada rangkaian kalimat. Setelah kita bahas peristiwa hukumnya terkait unsur pasal, penempatan pasal dihubungkan dengan asas legalitas itu, bahwa apabila salah satu unsur pasal tidak terpenuhi atau lebih daripada satu, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan pidana sebagaimana makna pasal 1 ayat 1 KUHP terkait masalah asas legalitas itu. Nah, itulah yang menjadi dasar mereka mengatakan, wah ini bisa kita bebaskan kalau begini, ya kan? Ya sudah, kalau misalnya memang Anda bisa, ya silakan tangani, enggak apa-apa, Pak Usman aja yang masuk kuasa. Apa yang terjadi, ya, apa yang disampaikan mereka itu tidak ada pun satu terlaksana, tidak ada pun satu terbukti, ya seperti itu ya. Nah,
Karena tidak adanya satu pun terbukti apa yang dijanjikan itu, makanya uang itu diminta kembali. Itu substansi, kita minta uang itu kembali. Tapi apa yang kita dapat? Laporan diblokir. Kedua, dia tidak mau mengembalikan. Bahkan kita diancam dan lain sebagainya. Kok dilaporin lah dan lain sebagainya, ya kan? Ada apa ini? Kok di awal kok begini? Kok di akhir juga begini? Nah, karena kita ditantang, makanya kita laporkan. Nah, andai kata pihak kami terlibat, bodoh nggak kami? Bunuh diri dong kalau kami laporkan diri kita sendiri itu. Misalnya, kami dapat bagian dari situ. Misalnya, kami tahu bahwa dia mau menyuap. Ya bunuh diri dong namanya itu. Kalau kita mau melapor. Nah, batalnya kita melapor kok. Dan laporan kita diterima. Nah, karena laporan itu sudah diterima, tentu dong etika. Kita datanglah ke Polda, bukan saya ya. Tim saya datang ke Polda, menyampaikan pihak Polda, Pak, izin. Ini orang ini sudah kembalikan 3 miliar, sisa 1 miliar ada sama si B ini, belum dikembalikan, minta waktu 2 bulan. Itu fakta semua yang saya sampaikan. Tapi apa kata polisi? Ya biar aja lah dulu, nanti kita panggil aja. Takutnya kalau ada korban lain. Ya begitu. Nah, polisi menyampaikan itu, tentu kan polisi juga memiliki dasar hukum. Kenapa apa dasar hukumnya? Karena ini deliknya delik umum, bukan delik aduan. Ya, tidak semudah itu kita bisa cabut. Ya itu tadi, kembali di awal saya sampaikan bahwa pidana itu adalah kewenangan negara yang mempengaruhi. Seperti itu. Artinya mau cabut, mau tidak, ya bisa saja kalau dicabut, bisa saja nanti meringankan saja di pengadilan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi gini, brother, ini kan ada namanya, kalau kita berbicara hukum itu ya benar juga si Rapi tadi, ya sudahlah kita nggak usah koar-koar, tapi di media sosial ini, kenapa sih sebenarnya saya naik menyuarakan ini? Tujuan utama saya supaya kita itu tidak ribut bahwa ini ada fakta loh, ya kan? Ini fakta seperti ini. Kalau misalnya memang ada perbedaan pendapat, tapi kita kembali ke substansi daripada masalah itu. Substansinya apa? Bahwa ada uang berpindah. Kenapa dia berpindah? Alasannya seperti ini, ya kan? Apa dapat nggak dibuktikan alasannya? Itu dapat dibuktikan. Andai kata itu mau menjuap, ngapain bikin kwitansi? Ngapain mau dipoto? Ya kan? Kira-kira gitu ya. Betul. Ya itu artinya gini. Kita manusia ini kita diberi pemikiran, perasaan untuk memilih yang baik, memilih yang baik dan buruknya itu. Artinya ada logik kita yang kita pakai gitu loh. Nah, sama dengan halnya ketika orang menyampaikan sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah dong. Makanya kita diberi pikiran, perasaan untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Justru jangan sampai kita menyampaikan suatu fakta, kita digoreng, dimaki-maki lah, dan lain sebagainya. Padahal niatnya kita itu naik menyampaikan. Kalau misalnya seperti tadi bilangnya Rapi bahwa dari versi ini ada perbedaan, Bang. Nggak apa-apa, itu biasa. Tapi ini substansinya jelas bahwa ada benar, ada uang itu berpindah. Terbukti lagi, dia mengembalikan. Kan kira-kira gitu ya. Kalau dia mengembalikan artinya pernah berpindah itu barang. Kira-kira begitu. Jadi gitu mungkin Bang Play ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya saya tidak mau bertengkar. Kalau masalah di Komal ini tujuan utama saya itu sebenarnya naik. Saya mau menyampaikan fakta saja, ya kan? Kalau misalnya ada perbedaan pendapat itu hal yang biasa, brother. Kita ini manusia, ya tentu kita memiliki sangat berbeda-beda ya. Mungkin saya berbicara begini ada yang menangkap itu biasa, tapi jangan sampai perbedaan itu dijadikan caci maki, ya kan? Dijadikan semakin cepat pula sembuhnya. Awalnya saya cuma ikut. Jujur ya. Itu sekarang malah lo nanti dituang agak 2 gayung nggak perlu coba ya.
Kok pada diam?